Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita di PA Inang pada saat ini tertulis dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Menarik sekali ketika ayat ke-7 mengatakan, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Artinya apa? Ayat ke-7 ingin menegaskan di tengah-tengah kehidupan kita, terkhusus Inang pada saat ini, bahwa doamu akan terjawab, bahwa kerinduanmu, keinginanmu, pengharapanmu akan dikabulkan Tuhan ketika apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6 itu menjadi bagian di dalam hidupmu. Apa itu? Engkau akan menerima ketika kita memintanya di dalam iman. Lalu di dalam kepastian, di dalam keteguhan. Tidak ada kebimbangan di sana seperti gelombang laut yang sebentar diombang-ambingkan ke kanan, ke kiri, atau kemari dan ke sana. Tapi orang yang akan menerima sesuatu dari Tuhan itu adalah pribadi yang memintanya di dalam iman dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya untuk apa yang dia mintakan kepada Tuhan, bahwa permintaannya, keinginannya, pengharapannya akan Tuhan kabulkan. Lalu yang berikut saya melihat di dalam firman Tuhan pada saat ini, ketika kita berada di dalam tema mendua hati, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Secara sederhana ketika tema kita mengatakan mendua hati, tidak lain adalah ketika kita kita sudah punya sesuatu, lalu kita menginginkan yang lain, atau kita juga berada di dalam keinginan yang lain dalam kehidupan kita. Artinya secara sederhana kita ikut Tuhan Yesus, tapi kita juga mengikatkan diri kita dengan kekuatan lain di luar Tuhan Yesus. Itu yang disebutkan di dalam mendua hati ini. Kita mengatakan bahwa kita percaya Allah, tapi di satu sisi kita percaya kepada kekuatan lain di luar Allah. Dan itu membuat kita menjadi pribadi yang tidak percaya seutuhnya sesungguhnya kepada Tuhan dan karya-karyanya di dalam kehidupan kita. Semakin kita menduakan Tuhan, maka semakin lagi kita berada di dalam ketidaknyamanan. Dan lihatlah yang berikut yang mau dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Orang yang mendua hati itu akan merusak juga perilakunya, akan merusak juga perbuatannya atau tingkah lakunya, bahkan pola pikirnya. Lihatlah apa yang dikatakan oleh yang ke-8 itu. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Artinya apa? Orang yang mendua hati, orang yang menduakan Tuhan, atau orang yang menduakan orang-orang yang dikasihinya di dalam kehidupan ini, pasti hidupnya tidak nyaman, pasti hidupnya tidak tentram. Dia akan tidak tenang. Kalau bahasa Simalungun mengatakan, nagaur duai, dani, hadironi, yang gaurnya itu dalam kehidupannya. Makanya firman Tuhan menegaskan bagi kita, jangan pernah mendua hati. Sebab itu bukan hanya merusak pikiranmu, tapi juga merusak perilaku, merusak karaktermu di dalam kehidupanmu. Maka setiap inang, tetaplah setia, tetaplah teguh, tetaplah bulatkan hatimu, tetaplah tuluskan hatimu hanya kepada Yesus sumber kuatmu. Bagaimanapun penderitaan, bagaimanapun masalah yang kau hadapi, tetaplah berserah kepada Tuhan dalam hidupmu. Amin. Tuhan memberkatimu.